Shalom, perkenalkan nama saya Diani Swasni Madila dari kelas Sistematika C. Ada banyak mitos yang beredar, terutama seputar tentang kehamilan, dan hal itu dipercayai oleh anak-anak hingga remaja. Umumnya mitos tentang kehamilan banyak dipercayai oleh remaja yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang seksual. Mereka hanya mempercayai cerita-cerita dari orang tua yang tidak benar adanya, meski tidak merugikan dan tentu saja bertujuan baik. Informasi yang tidak benar sebaiknya dihindari, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan. Mitos soal penyebab-penyebab kehamilan sebaiknya tidak lagi dipercayai. Terlalu mempercayai mitos malah bisa membuat kamu merasa terlalu waspada dan berujung pada rasa tertekan dan memicu stres. Lantas, apa saja sih mitos-mitos penyebab kehamilan? Mitos yang pertama, ciuman bikin hamil. Ada yang percaya bahwa kontak fisik antara bibir dengan bibir alias berciuman bisa menyebabkan kehamilan. Hal itu sama sekali tidak benar. Pasalnya air liur dalam mulut tidak mengandung sperma maupun sel telur. Dengan begitu tidak ada proses pembuahan dan kehamilan tidak akan terjadi. Yang kedua, hamil karena tidur bersebelahan. Tidur bersebelahan dengan lawan jenis juga sering dipercayai bisa membuat wanita hamil. Hal itu hanya mitos. Namun perlu diingat, kehamilan tidak terjadi jika kamu dan lawan jenis benar-benar hanya tidur bersebelahan dan tidak melakukan penetrasi atau hubungan intim. Yang ketiga, pegangan tangan bikin hamil. Pegangan tangan alias gandengan dengan lawan jenis bisa hamil. Kalau begitu, siapa saja bisa dengan mudah hamil. Nyatanya tidak ada pertemuan antara sperma dan sel telur yang terjadi saat kamu menggandeng tangan seseorang. Jadi, pegangan tangan bisa hamil adalah mitos. Hamil setelah berenang. Ada mitos yang menyebutkan bahwa berenang di kolam umum bisa menyebabkan kehamilan. Hal itu terjadi karena banyaknya sperma dalam air dan dikhawatirkan bisa menembus pori-pori. Hal ini sama sekali tidak benar. Perlu diketahui, sperma tidak menembus pori-pori dan menyebabkan kehamilan. Menurut BKKBN, kehamilan merupakan sebuah proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sperma hingga pada akhirnya membentuk sel baru yang akan tumbuh. Proses kehamilan tersendiri bisa terjadi dengan bertemunya sel sperma pria dengan sel telur matang dari wanita. World Health Organization (WHO) juga menjelaskan tentang definisi kehamilan. Menurut WHO, pregnancy atau kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih dari mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Sebelumnya perlu diketahui dibutuhkan proses pembuahan untuk menghasilkan kehamilan. Pembuahan adalah proses bertemunya sperma dari pria dengan sel telur wanita. Hal ini biasanya terjadi melalui proses penetrasi atau hubungan intim dengan pasangan. Tak hanya itu, proses pembuahan yang terjadi pun tidak melulu akan sukses dan menghasilkan kehamilan. Ada banyak faktor yang lain yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah kondisi fisik dan kesuburan wanita maupun pria. Kehamilan hanya terjadi saat ada proses pembuahan dan sperma berhasil membuahi sel telur. Ada berbagai tanda kehamilan pada seorang yang bisa dikenali, di antaranya yang pertama telat datang bulan atau menstruasi. Kamu bisa mengetahui ini dengan menghitung periode menstruasi dan bulan sebelumnya. Jika haid sudah jauh terlambat, segera lakukan pemeriksaan. Yang kedua, mual dan muntah. Mual dan muntah pada ibu hamil, kondisi ini dikenal sebagai morning sickness. Mual dan muntah pada ibu hamil terjadi karena adanya perubahan hormon. Selanjutnya, payudara terasa lebih besar, sensitif, dan melembut. Hal ini bisa terjadi tanda kehamilan dan terjadi karena meningkatnya produksi hormon estrogen dan progesteron.
Sering buang air kecil juga bisa menjadi tanda kehamilan. Hal ini biasanya akan meningkat pada malam hari dan terjadi karena pembesaran rahim yang mulai terisi janin sehingga menekan kandung kemih. Demikian materi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.